pagi Bapak Ibu guru SMP 2 Mojokerto yang kami hormati. Di sini saya mau mempresentasikan dan mensosialisasikan aksi nyata saya modul 1.4 yang berhubungan dengan budaya positif. Nah, nanti ada beberapa konsep-konsep atau kunci-kunci yang perlu disosialisasikan kepada Bapak Ibu. Kita di sini intinya belajar bareng, bukan saya nanti istilahnya menggurui atau saya memberikan materi, tapi untuk mempresentasikan aksi nyata saya sebagai bentuk wujud nanti untuk diupload di LMS di calon guru penggerak. Yang pertama, perkenalkanlah, mungkin sudah kenal, tapi ini kan dengan wajah berbeda dengan kaos Merdeka Belajar, bahwa kita nanti di tahun-tahun ini kita dengan musik-musik yang sudah saya rancang. Ya, rasakan, dengarkan, resapi, pahami. Ini musik membawa pikiran kita ke alam pemikiran kita secara filosofi sesuai dengan Ki Hajar Dewantara dengan Salsung Kerodo ing Madya Mangkarsa Guri Handayani. Sambil ambil nafas. Dan itu di dalam modul 1.4 kita akan mempelajari masalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini sebenarnya kita sudah melakukan semuanya ini. Beberapa konsep ini cuma ada istilah baru dan perkenaan pembelajaran yang baru. Perubahan paradigma belajar. Di sini kita sudah tanamkan kepada anak karena kita mempunyai inovasi-inovasi baru di dalam belajar. Apakah paradigma belajar? Kita sudah mempunyai 5 dasar kebutuhan manusia. Ya. Semuanya sudah kita laksanakan dalam pembelajaran. Pak, ini kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, ada cinta dan kasih sayang, ada penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi anak-anak didik itu memerlukan 5 kebutuhan dasar. Kalau kesenangan mungkin anak ada yang senang dengan berolahraga, bermain voli, bermain musik, bermain karawitan. Kalau kebebasan anak-anak itu biasanya kalau sering untuk berekspresi, menyanyi atau seni reog. Di sini kita kan banyak sekali talenta-talenta dari anak-anak kita. Cinta dan kasih sayang sesama kita ibaratkan sebagai teman, sebagai orang tua dan sebagai orang tua di rumah maupun di sekolah. Kalau untuk penguasaan, biasanya kalau anak-anak yang berbakat itu mempunyai bakat yang terpendam, itu dia berusaha untuk menjadi yang terbaik di dalam penguasaan secara mandiri. Tentunya Bapak Ibu kita harus mengenal tujuan utama kita nanti sebagai manajer. Posisi kontra adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahan sendiri. Membuat keyakinan kelas dulu, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Contohnya, kalau anak terlambat 5 menit atau 10 menit, jadi keyakinan kelas yang kita sepakati apa? Mungkin membersihkan kelas. Itu menurut dari Ki Hajar Dewantara itu adalah keyakinan kelas. Jadi beda dengan hukuman, karena hukuman secara fisik dan verbal. Contohnya, anak terlambat memasuki kelas, anak disuruh berlari mengelilingi lapangan baca 10 kali. Itu bukan keyakinan kelas tapi hukuman. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama. Di sini segitiga restitusi yang paling penting. Bila anak melakukan pelanggaran, ini yang paling bagus, paling cocok bagi kita adalah restitusi segitiga. Karena tadi ada hukuman, ada konsekuensi,
ada restitusi. Memberi hukuman kepada anak berubah menjadi restitusi. Ini memang berat bagi kita, apalagi seorang guru olahraga maupun kesiswaan, karena suatu hukuman mungkin berbeda-beda dengan kebutuhan anak. Pengalaman saya sering memberikan suatu hukuman atau konsekuensi kepada anak yang melakukan pelanggaran tata tertib di kelas maupun di sekolah, perasaan saya adalah sangat merasa bersalah terhadap anak ketika kita memberikan hukuman kepada anak yang tidak sesuai dengan, karena akan membuat anak traumatis. Eno datang terlambat ke sekolah sekitar 20 menit pada jam pelajaran bahasa Indonesia. Bunda Hardini sebagai guru maba bahasa Indonesia marah sekali karena Eno sudah sering kali terlambat. Tanpa berpikir panjang, Bunda Hardini langsung memarahi Eno dan menyuruh berlari keliling lapangan upacara sebanyak 10 kali. Tindakan Bunda Hardini di sini adalah sebuah penerapan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Hukuman. Ini sesuai dengan saya sampaikan tadi. Yang kedua, kasus kedua, Bapak Ibu cermati. Eno terlambat 10 menit ketika mengikuti pelajaran olahraga. Bapak Imam Ucol SPD MPD sebagai guru PJOK menyuruh Eno melakukan lari 5 kali mengelilingi lapangan basket. Tindakan Pak Imam itu di sini adalah sebuah penerapan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Restitusi. Apa Bapak itu? Konsekuensi. Karena relevan dengan pelajaran olahraga. Ya. Kalau di sini Eno disuruh mencatat, saya tidak mengulangi 100 kali, itu hukuman karena tidak relevan dengan materi yang tadi. Ya, jadi yang ibu-ibu, bapak-bapak tahu karakter mana hukuman, ini konsekuensi, ini restitusi. Presentasi dari kami masalah budaya positif di kelas maupun sekolah yang sudah saya buat lewat PowerPoint dan sudah saya presentasikan kepada Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Yes. Fajri Akbar, kamu tahu mengapa Bapak panggil di sini? Siap tahu, Bapak. Semua orang pernah melakukan kesalahan, ya. Tetapi yang paling utama bagaimana kita bisa mencari solusi untuk memecahkan kesalahan dan permasalahan itu. Siap, Bapak. Maaf. Kamu pasti tahu mengapa datang terlambat. Kira-kira alasannya mau apa setiap hari kok datang terlambat? Tidak ada yang membangunkan. Ibu habis subuh sudah berangkat ke pasar. Kalau Bapak merantau ke Jakarta, Pak. Oke. Saya memahami alasan kamu datang terlambat setiap hari. Tapi yang paling penting, apa yang bisa kamu lakukan untuk mencari solusi itu dan permasalahan yang kamu alami? Saya akan berusaha bangun sepagi, mungkin dengan cara tidak tidur larut malam, dan akan menyalakan alarm untuk bangun pagi, Pak. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita? Masih, Pak. Kalau kamu masih, kira-kira yang kamu tanamkan nanti kamu akan bercita-cita seperti apa? Ingin jadi pengusaha sukses, Pak. Setelah kamu tahu gambaran, ya, seperti apa yang kamu cita-citakan, yang kamu inginkan, karena kamu punya langkah-langkah untuk menjadi orang sukses itu. Ya, berarti kan anak-anak ini kita sudah membuat keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Yang pertama, kita baca sama-sama. Sepakat membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, tidak boleh menaruh
tertib makanan di dalam kaki meja. Yang ketiga, memisahkan sampah organik dan non-organik di tempat sampah yang sesuai dengan jenis sampah. Yang terakhir, kami sepakat akan memungut sampah jika melihat melewati sampah yang ada di lingkungan sekolah. Semangat! Bagaimana? Sesuai dengan keyakinan kelas, konsekuensi kalau terlambat, lari berapa kali? 10. Lari 10 kali. Yuk. Alatnya itu. Jadi konsekuensi keyakinan kelas, kalau terlambat saya tadi sudah pemanasan biar Alan nanti badannya suhu badannya panas juga ya. Iya.